sekarang ya Umi sih tinggal pasrah aja mau. Nah kalau sudah masuk di dalam TPU itu mesti kita kembali ke aturan yang ada. Dulu kan rame, tapi sih biasa aja, santai aja lah karena kita juga nggak ngerti masalah pemakaman itu harusnya bagaimana dan bagaimana. Keduanya kan ada yang wewenang kan DKI, jadi mereka lah yang ambil keputusan. Di Brimob syuting yang lawak itu ternyata aku nggak ada di situ. Jadi papa ke situ tuh kemarin itu bilang katanya papa mau nanya, kok ditunda-tunda lagi sih? Papa nggak mau, pokoknya papa nggak mau ditunda-tunda lagi. Nah pas papa datang ke situ itu papa naik motor dan pada malam itu tuh hujan gede banget. Jadi papa jatuh sakit ketika terkena hujan tersebut. Bajunya tetap nanti akan dibawa. Baju papa nanti tetap ada. Baju papa tetap ada nanti besok. Jadi doain aja semua teman-teman ya. Saya butuh istirahat sekarang. Mohon maaf teman-teman, terima kasih atas support selama ini. Doain papa aku ya semuanya. Saya minta Al-Fatihahnya itu aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Di dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Kuburnya dijadikan raudhah min riyatin jannah. Terus ditempatkan di surga Firdausnya, buat yang ditinggalkan selalu diberikan ketegaran, kesabaran, udah pasti kekuatan. Insya Allah rezeki mah dimanapun ya, dengan anak-anaknya tadi 4 anak. Mudah-mudahan Mbak Jupe pun juga enggak lupa, enggak memutuskan silaturahmi, tetap terus untuk melihat keluarga yang ditinggal. Pemirsa Seleb on Cam, lain duga Julia Perez, lain lagi masalah yang tengah dihadapi Dewi Persik. Masalah 2 seteru abadi ini sejak tahun 2010 silam hingga saat ini masih terus menggeliat di ranah hukum. Rupanya hingga saat ini kasasi dari kasus Dewi Persik masih terus diproses di Mahkamah Agung. Jaksa penuntut umum Dewi Persik ingin adanya kesetaraan hukuman. Jika memang demikian, bukan tidak mungkin DP juga akan menjalani hukuman penjara seperti yang telah dijalani oleh Julia Perez sebelumnya. Lantas, sudah sejauh manakah proses hukum itu berjalan? Jadi betul bahwa ada perkara nomor 758 kasasi PIT tahun 2013 itu dari Pengadilan Negeri, pengaju adalah Jakarta Timur. Itu termohon ya, kasasi adalah Dewi Muria Agung alias Dewi Persik yang diajukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri terhadap putusan kasasi ini dengan klasifikasi perkaranya adalah penganiayaan. Nah, perkara itu telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2013 dan telah ditunjuk majelis hakimnya serta didistribusikan kepada majelis hakimnya itu tanggal 10 Juli tahun 2013. Nah, perkara itu ditangani oleh 3 orang hakim agung, masih dalam proses pemeriksaan. Kalau menurut saya, biarkanlah mereka berbicara apapun. Karena kalau saya berbicara kasus itu terlalu mahal seorang Dewi Persik berbicara itu, Mas. Tentunya majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sejak perkara ini diterima Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2013 lalu, hingga saat ini kasus tersebut masih belum jelas akan seperti apa akhirnya. Namun entah apa pula yang membuat Dewi Persik seolah tak gentar menghadapi ancaman hukuman penjara yang bisa saja benar-benar terjadi pada dirinya. Lantas, apa kata Dewi Persik melihat kasusnya yang tak berkesudahan itu? Adalah 9 tahun saya berkarya, Dewi Persik kan difitnah ini, difitnah itu, dibilang mencari sensasi begini. Kalau seorang selebritas itu tidak mencari sensasi itu bohong. Dunia entertainment harus ada sensasi. Gak ada sensasi itu gak rame. Tapi bukan sensasi yang memanfaatkan orang lain.
Semuanya itu bisa dikondisikan. Kita semua sama-sama cari makan, tapi tidak untuk membunuh orang lain, tidak untuk memakan darah daging saudaranya sendiri. Siap, Thomas. Siap. Dari dulu kan memang kayak begitu. Dari dulu. Kasus ini kan pepesan buat MA. Pepesan lah. Masa gak pepesan kasus kayak gini paling ecek-ecek mah. Jadi makanya kalau misalkan Dewi Persik itu bicara terlalu mahal. Jika memang benar adanya kesetaraan keadilan itu terjadi pada Dewi Persik, bukan tidak mungkin ia akan menerima hukuman yang sama dengan Julia Perez, yakni 3 bulan penjara. Lalu benarkah masa hukuman itu akan benar-benar sama? Juga proses perkara tersebut sedang diperiksa oleh majelis hakim, tentunya masa pemeriksaan juga sedang dijalani, dilakukan. Nah, kita harus menunggu putusannya. Tidak bisa kita berandai-andai berapa lama akan dihukum karena memang sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukan itu. Gak apa-apa, monggo. Selama memang itu mereka melaksanakan tanggung jawabnya, profesional dalam sebuah pekerjaannya, dan menjadi tanggung jawab moral, silakan saya. Ketika kasus ini siap untuk disidangkan kembali di tingkat Mahkamah Agung, Dewi Persik ternyata tak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Apalagi ketika permasalahan ini tak beranjak sejak ia dan Julia Perez berseteru di tahun 2010 silam. Setelah sekian lama berlalu, toh kasus ini masih saja belum bisa dituntaskan. Bahkan harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Agung. Enggak lah, 2 tahun masa khawatir, Mas. 2 tahun kan ngono terus. Orang tuh kelihatan kok, salah itu seleh. Ibaratnya begini, kalau orang itu percaya dan yakin kepada Tuhan, kalau maaf nih punten, saya diajakin main film disuruh ritual begini sini itu saya nggak mau gitu. Karena bagi saya ritual saya itu hanya untuk pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan saya ritual harus beginilah, suruh bunga kamu ingat saya bunga deposito, Mas. Lantas, akankah Dewi Persik dibui atau justru kembali mendapat kebebasan dari proses di Mahkamah Agung saat ini? Entahlah, yang jelas Dewi Persik tampaknya benar-benar yakin bahwa dirinya tak mungkin masuk penjara. Ya, kasasi kan macam-macam, bisa ditolak, bisa juga dikabulkan. Ditolak artinya bisa juga kembali kepada putusan yang dulu, bisa juga berbeda. Kalau seandainya dia mengadili sendiri, majelis bisa saja berbeda. Dikabulkan juga bisa jadi tetap pada putusan yang lama, bisa juga berubah, bisa juga dengan bentuk putusan yang lain. Takut dong, masa takut Dewi Persik? Nyawa aja perlu kalau misalkan demi orang tua saya beri kok. Kalau demi kebenaran saya beri, apalagi cuma penjara. Ibaratnya dibuat mati aja saya masih berani bicara, ya kan? Pemirsa, beralih dari masalah Dewi Persik, inilah kepasrahan keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atas nasib makam almarhum yang harus segera dibongkar lantaran bertentangan dengan peraturan daerah. Lalu kapan pastinya makam tersebut akan dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada? Temukan kisahnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Seleb on Cam, makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang berdiri kokoh setinggi pinggang orang dewasa tampaknya tidak akan bertahan lama lagi. Pasalnya, makam yang sangat mencolok di tempat pemakaman umum Karet Dengsing, Jakarta Pusat itu bertentangan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2007. Dalam perda tersebut tertera jelas larangan untuk membangun di atas pusara selain plakat dan rumput. Berdasarkan hal itu, maka makam mewah dan megah milik almarhum Dai Kondang yang dihiasi marmer itu mau tidak mau harus dikembalikan seperti sedia kala. Tapi benarkah jika hingga saat ini belum ada lagi tindak lanjut yang jelas atas himbauan Pemda agar keluarga bisa mengembalikan makam almarhum sesuai dengan peraturan daerah? Itu sih nggak diomong-omongin lagi sampai sekarang ya. Ya Umi sih tinggal pasrah aja mau. Nah, kalau sudah masuk di dalam TPU, itu mesti kita kembali ke aturan yang ada. Dulu kan rame, tapi sih biasa aja, santai aja lah karena kita juga nggak ngerti masalah
pemakaman itu harusnya bagaimana dan bagaimana. Keduanya kan ada yang wewenang kan DKI, jadi mereka lah yang ambil keputusan. Jika Umitatu menyerahkan semua keputusan kepada Pemda DKI, mengapa pihak terkait justru mengembalikan kepada keluarga untuk bisa sesegera mungkin melakukan pembongkaran makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Lantas benarkah jika